semua fans Manchester United, jangan lupa ya subscribe channel Winning Eleven Berita Man United ya. Karena di setiap hari Seninnya, kita akan mengadakan giveaway satu jersey bagi subscriber beruntung. Dan jangan lupa like, komen yang menarik, dan jangan lupa cantumkan IG kalian di komentar. Semoga beruntung. Glory Glory Man United. Ronaldo coba cegah dokumen kasus tuduhan perkosaan bocor ke publik. Mega bintang Manchester United Cristiano Ronaldo mencoba mencegah pengungkapan ke publik dokumen dari kasus tuduhan perkosaan yang melibatkannya. Ronaldo berjuang melawan The New York Times untuk mencegah pengungkapan publik dokumen dari tuduhan pemerkosaan yang dibuat terhadapnya. Media Inggris The Athletic melaporkan bahwa The New York Times sedang mencoba mengakses file kasus yang dipegang oleh Departemen Kepolisian Metropolitan Las Vegas. Ronaldo telah dituduh memperkosa mantan model Katrin Mayorga pada tahun 2009 di sebuah kamar hotel di kota Nevada, Amerika Serikat. Klaim ini diselesaikan di luar pengadilan 11 tahun yang lalu setelah LVMPD tidak melanjutkan kasus tersebut. Dengan Mayorga menerima uang 375.000 euro atau sekitar 6,9 miliar rupiah dari Ronaldo. Penyelesaian kasus itu tidak dipublikasikan, tapi pada tahun 2017, Der Spiegel menerbitkan sebuah artikel yang mengungkapkan tuduhan dan kesepakatan selanjutnya antara kedua pihak. Situs web Jerman itu mengklaim telah memperoleh dokumen dari Football Leaks, outlet whistleblower yang dikenal karena berbagi informasi rahasia. Pada tahun 2018, Mayorga berusaha agar penyelesaian itu dibatalkan karena dia berpendapat bahwa kesepakatan itu ditandatangani saat berada di bawah tekanan. Penasihat hukumnya, Leslie Stoffel, menghubungi Football Leaks untuk mendapatkan dokumen soal kasus itu. Stoffel kemudian mengirim dokumen-dokumen ini ke LVMPD dan Mayorga menuntut ganti rugi 56 juta euro atau 909 miliar rupiah melalui pengadilan Las Vegas. Namun hakim merekomendasikan kasus ini dihentikan pada Oktober 2020 karena tindakan Stoffel untuk mendapatkan dokumen-dokumen tersebut. Jelas dan tegas, kata McTominay soal Ralf Rangnick. Scott McTominay buka suara tentang sentuhan Ralf Rangnick untuk perkembangan Manchester United. Dia memuji Rangnick yang diyakini bisa membawa perubahan. Dia diminta menggantikan Solskjaer yang dianggap gagal memaksimalkan potensi tim. Nah, bagi McTominay, brosur gaya pemain yang dibawa Rangnick itu sangat penting bagi tim. Apa ya katanya? Menurutnya, satu hal yang langsung terasa berbeda adalah ketegasan Ralf Rangnick. Sejak awal, Rangnick mengungkapkan segalanya dengan jelas, khususnya tentang gagasan gaya utama di lapangan. Rangnick sangat tegas, termotivasi tinggi, dan tahu apa yang dia mau. Dalam setiap pertemuan, dia menyampaikan segalanya dengan jelas. Sepak bola memang harus seperti itu. Untuk menyampaikan poin yang Anda maksud, Anda harus jelas dan Anda harus tegas, kata McTominay di Sky Sports. McTominay yakin bahwa kesan pertama skuad MU untuk Rangnick bagus. Para pemain mendapatkan semangat baru untuk terus memetik kemenangan dan menjaga laju apik itu. Jika pemain tidak melakukan apa yang dia minta, dia juga tidak mau menegur Anda. Kesan pertama kami sangat-sangat bagus. Kami mendapatkan hasil apik atas Crystal Palace dan semoga sekarang kami bisa melaju dengan memetik kemenangan, sambung McTominay. Borussia Dortmund akui tidak kuasa tahan kepergian Erling Haaland. CEO Borussia Dortmund Hans-Joachim Watzke buka suara terkait masa depan Erling Braut Haaland. Dia mengakui bahwa sang striker berpotensi cabut dari timnya di musim panas nanti. Haaland sudah memasuki musim ketiganya di Borussia Dortmund. Semenjak bergabung, striker asal Norwegia itu menjelma menjadi mesin gol yang mematikan di lini serang Dortmund. Tim-tim seperti MU dilaporkan siap mengaktifkan klausul rilisnya senilai 75 juta euro. Ketika dikonfirmasi mengenai rumor-rumor itu, begini jawaban Watzke. Langkah kami saat ini bergantung pada sinyal dari dia dan juga agennya. Watzke membenarkan bahwa ada klausul rilis di kontrak Haaland. Dia juga mengakui klausul itu akan aktif di musim panas nanti. Namun dia tidak tahu apakah Haaland akan mengaktifkan klausul itu atau tidak. Tapi dia berharap Haaland bisa bertahan. Apakah dia akan mengaktifkan klausul itu atau tidak? Kita akan mengetahui itu sebelum bulan Maret atau April nanti. Watzke juga membantah kabar bahwa pihaknya sedang mencoba untuk memperbarui kontrak Haaland. Dia menyebut kabar itu tidak benar.
Posisi Dortmund saat ini masih sabar dan menunggu kejelasan dari Haaland. Jadi mereka perlu buru-buru untuk berikannya kontrak baru. Untuk saat ini tidak ada tekanan agar kami bisa buru-buru perbarui kontraknya, ujar Watzke menandaskan. Jelang undian fase gugur Liga Champions, Donny van de Beek, MU bisa kalahkan siapapun. Gelandang MU Donny van de Beek menegaskan bahwa timnya bisa mengalahkan siapapun di Liga Champions dengan skuad yang dimiliki saat ini. MU sendiri memastikan kelolosan ke fase gugur sebagai juara grup F setelah mengoleksi 11 poin, unggul 1 angka di depan Villarreal yang finish di urutan kedua. Di babak 16 besar nanti, United bisa saja bertemu tim kuat Eropa lain seperti Atletico Madrid, Benfica, RB Salzburg, Inter Milan, PSG hingga Sporting CP. Namun Van de Beek tetap optimis dengan peluang timnya. Saya pikir semua tim di tahap Liga Champions sekarang semuanya sangat kuat. Sehingga kami harus fokus pada diri sendiri dan harus berada di puncak performa. Dengan pemain yang kami miliki sekarang, kami bisa mengalahkan siapapun. Namun yang saya tekankan di sini, kami harus bekerja keras setiap harinya dan saya yakin kami bisa mengalahkan siapa saja jika kami bermain baik, kata Donny van de Beek. Adapun di matchday terakhir babak grup melawan Young Boys yang digelar di Old Trafford Kamis kemarin, Van de Beek dipercaya Rangnick untuk bermain penuh selama 90 menit. Di partai yang sudah tidak menentukan tersebut, Rangnick melakukan 11 pergantian di starting 11 dan hanya bisa bermain imbang 1-1. Van de Beek menambahkan, saya kira banyak pemain yang tidak bermain untuk beberapa waktu dan ini sangat penting untuk mendapatkan menit. Untuk beberapa pemain, mereka memainkan pertandingan pertamanya di Liga Champions. Selamat buat mereka karena saya tahu ini sangat spesial untuk bermain di malam seperti ini. Hasil akhir adalah 1-1 dan kami fokus pada pertandingan berikutnya, yakni di Liga Primer, ucap Van de Beek melanjutkan.